Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi sebagai mihadan ini bukan supaya manusia lalai, tetapi justru supaya manusia ingat bahwa yang menjadikannya itu Allah. Jangan bumi kita jadikan sebagai tempat buat bikin rumah yang nyaman, bukan. Buat bikin villa, bukan. Mihada ini kira-kira bumi ini enak dibikin jalan, ya. Itu dulu. Jalan-jalannya, pertaniannya, perkebunannya, buat peternakannya secara luas. Yaitu alam naj'alil arda mihada. Kalimat tanya yang dimaksud dengan kalimat tanya ini untuk memaksa orang-orang yang menjadi mitra bicara ayat ini, yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan, memaksa apa? Memaksa mereka untuk mengakui bahwa Allah benar-benar telah menjadikan bumi ini sebagai mihada. Kalau gitu kita lanjutkan saja. Sekarang ini kepada ayat 6 ya. Ayat 6 Ustaz. Baik. Surah 6. Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi itu terbentang? Mihada. Mahda. Di sini Allah mulai menjelaskan proses ilmiah, tentang bagaimana hari kebangkitan bakal terjadi dengan perspektif ayat kauniyah, ya. Tentu dimulai dengan as-sa'at atau kiamat, dihancurkannya bumi sejak awal. Menariknya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini memulai memperlihatkan kepada kita semua tentang kekuasaannya, ya, tentang kekuasaannya yang memulakan kita semua untuk melihat bumi sebagai mihad. Ini perhatikan baik-baik. Dari sini penjelasannya, karena seringkali kita gagal fokus, ya. Ketika Allah mempertanyakan pertanyaan orang-orang yang ingkar tentang hari kebangkitan, di sini Allah Ta'ala kemudian menjawab lewat sebuah proses logik sehingga dapat terindra oleh manusia, dan Allah Ta'ala kemudian menjelaskan secara detail di sini, yang khususnya buat kita semua yang ada di sini. Alam naj'alil arda mihada. Kalimat tanya yang dimaksud dengan kalimat tanya ini untuk memaksa orang-orang yang menjadi mitra bicara ayat ini, yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan, memaksa apa? Memaksa mereka untuk mengakui bahwa Allah benar-benar telah menjadikan bumi ini sebagai mihada, yang baik atau yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Manusia tinggal di atasnya dengan mudah. Manusia bisa mewujudkan, bisa merealisasikan kebutuhan-kebutuhannya, kemaslahatan-kemaslahatannya, dan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka di atas punggung bumi itu, yaitu kemaslahatan dan manfaat-manfaat besar serta banyak yang tidak bisa diperinci. Nah, jadi
kalimatannya di sini itu kalimatannya maksudnya untuk memaksa orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu untuk mengakui. Karena di sini sudah begitu jelas bahwa bumi itu diciptakan oleh Allah sebagai mihada. Ya buktinya mereka kan hidup di atas bumi ini dengan mudah. Kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi dengan mudah. Nah itu jadi dalil. Kata al-mihad adalah tempat yang dibentangkan, yang disediakan dan dapat diinjak. Diinjak maksudnya ya bisa digunakan untuk berjalan, tidak goyang. Nyaman untuk ditempati. Kata al-mihad ini dalam bahasa Arab maknanya firash, yaitu hamparan. Dan juga al-mihad ini mempunyai makna permukaan bumi yang rendah dan datar. Al-mihad. Yang dimaksud dengan al-mihad di sini bukanlah berarti bumi seluruhnya itu seperti hamparan. Melainkan di dalamnya ada ruang-ruang, ada tempat-tempat yang bermacam-macam yang dapat digunakan oleh manusia dengan datarnya itu, dan dengan secara mudah untuk mewujudkan semua apa yang dibutuhkannya di atas punggungnya itu, punggung bumi maksudnya. Nah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini seperti punggung landak, al-qunfuz, Ustaz, landak ya, Ustaz? Oke. Sekiranya bumi dijadikan oleh Allah, punggung bumi ini dijadikan oleh Allah itu seperti punggung landak katanya. Kata Abdul Wahab An-Naqi. Maka tentu manusia itu untuk bisa tinggal di atas bumi dan untuk mewujudkan semua yang dibutuhkan oleh mereka itu akan sulit sekali. Katanya begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini sebagai mihada, bentangan atau hamparan. Itu bagian dari nikmat Allah kepada hamba-hambanya dan bagian dari tapak-tapak hikmah dan rahmat Allah. Iya juga ya, Ustaz. Kalau bumi ini kok landak, bener nggak sih Ustaz? Saya agak ragu. Bukan bergunung-gunung, masih berbukit-bukit, berbatu-batu dan berbatu-batu. Iya mungkin runcing ya, gitu ya Ustaz ya. Bumi itu permukaannya ya, runcing-runcing gitu. Ya, bergunung-gunung yang runcing. Nah, oleh karenanya pertanyaan di sini sama dengan pertanyaan menggunakan jumlah nafi. Jadi tidak kan, tidakkah gitu, tidakkah. Nah, jawabannya itu adalah bala, yakni benar. Ya, tidakkah kami menjadikan bumi ini sebagai mihada? Maka jawabnya iya benar. Engkau telah menjadikan bumi sebagai mihada. Jadi bal ja'altaha rabbana mihadan, dan itu merupakan nikmat. Dijadikan Allah sebagai bumi dijadikan oleh Allah sebagai mihadan ini bagian dari nikmat bagi hamba-hamba Allah yang menghuni bumi ini. Itu ayat yang pertama dari 9 ayat. Baik Ustaz. Ya. Baik, kita langsung saja masuk kepada hidayah ya terkait ayat ini. Kita fokus dulu kepada kata mihada.
dari penjelasannya Abdurrahman Al-Nakki, kata al-mahad dalam bahasa Arab berarti tempat yang datar dan nyaman, seperti hamparan. Kata ini juga dapat ditemukan dalam berbagai makna yang terkait dengan tempat-tempat rendah yang datar. Itu maknanya. Tapi tidak berarti bahwa seluruh permukaan bumi adalah seperti hamparan semua. Ada juga area-area luas dan datar yang sangat cocok untuk ditempati manusia dengan mudah, untuk kemudahan dalam mencapai kepentingan mereka. Seandainya nih Allah menjadikan seluruh permukaan bumi ini bergunung-gunung dan berbatu-batu, tentulah manusia akan kesulitan untuk tinggal di atasnya dan mencapai kesulitan mereka, dan susah untuk mencapai kepentingan mereka dengan mudahnya. Kalau semuanya berbukit ya, kasihan tukang beca menurut saya sih Ustaz. Ya, Ustaz. Mungkin akan ada inovasi becak bersayap, Ustaz, biar bisa terbang. Mungkin manusia semuanya jadi pemanjat tebing kalau dunia ya berbukit-bukit semua. Nah ini supaya gampang lah supaya nggak ngantuk ya. Jadi dijadikannya gunung, bukit, lembah itu supaya kita bersyukur terhadap nikmat dataran yang hampar. Dalam ayat yang lain ada mahda, bukan mihadan tapi mahda. Ada kalimat yang diriwayatkan minal mahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan buayan sampai lahat. Ini bentangan perjalanan menuntut ilmu, minal mahdi ilal lahdi. Bayi tempat tidurnya di ayun-ayun gitu ya, ayunan bayi itu al-mahdi. Kan ada kasurnya tuh di situ empuk gitu ya. Ini melihat makna asalnya. Nah di sini kalau bayi diletakkan di atas kasur itu yang goyang-goyang itu nyaman dan biasanya tidur. Saking nikmatnya di situ. Atau digendong, di ayun-ayun juga bayi bisa tidur. Nah, ini sebagai umpama atau ibarat bumi itu nyamannya dihuni oleh manusia itu seperti nyamannya bayi tidur di atas ayunan itu. Saking nyamannya. Ya bisa lalai juga tuh manusia di situ. Bisa lalai juga. Maka tadi kalau di makna al-firas itu karena kalau firas ini kan udah bukan hanya kasur saja tetapi full furnished. Itu bisa lalai itu manusia di situ. Ya, bumi sebagai mihada ini bisa lalai. Padahal justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai mihadan ini bukan supaya manusia lalai, tetapi justru supaya manusia ingat bahwa yang menjadikannya itu Allah. Bahwa bumi yang senyaman ini nih ada yang menjadikannya. Bumi yang senyaman ini, seindah ini ada yang menjadikannya. Mestinya ke situ manusia. Nah, manusia yang lalai diingatkan oleh pertanyaan di sini. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai mihada? Kemudian karena yang namanya ayunan itu goyang-goyang terus, Ustaz. Iya. Ya, sebenarnya berarti bumi itu nggak diam itu sebenarnya. Bumi itu gerak terus nih, bumi ini.
Kalau melihat isyaratnya, isyarat bumi itu gerak terus. Dan bumi ini gerak terus menunjukkan bahwa suatu hari nanti bumi ini akan hancur. Ketika gunung-gunungnya sudah tidak lagi mengokohkannya. Dan ini pun jadi goyangnya bumi ini menjadi bukti akan adanya hari kiamat itu. Goyangnya bumi ini. Jadi nyamannya bumi itu menjadi petunjuk bahwa ada yang menjadikannya yaitu Allah. Goyangnya bumi pun jadi petunjuk juga akan adanya kehancuran semesta ini. Sebagai muqaddimah hari kebangkitan dan hari pembalasan. Maka diarahkanlah semua manusia ke ayat ini dengan pertanyaan alam naj'alil arda mihada. Kata Abdurrahman Habanakir di awal tadi, kalau manusia berpikir tentang 9 ayat ini, di antara yang salah satunya adalah di ayat 6 ini, maka mereka akan berhenti bertanya-tanya tentang An-Naba'ul Azim. Karena dia menemukan bukti akan kepastiannya. Berarti ketika di ayat 4-5 dinyatakan kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, mereka akan mengetahui ketika dicabut nyawa dan mereka akan mengetahui ketika di akhirat tentang sebenarnya hari kiamat itu. Maka bagi orang yang punya akal untuk dapat mengetahui kepastian An-Naba'ul Azim itu tidak perlu menunggu pas mati, tidak perlu menunggu pas hari kiamat, tetapi gunakan akal untuk memikirkan 9 ayat ini, dia akan tahu bahwa An-Naba'ul Azim itu pasti. Baik Ustaz. Ya, Ustaz Dedan. Bismillah. Sekarang kita ambil tadaburnya ya. Tadaburnya. Pak Joni juga ada standby juga tuh. Standby-nya menarik nih. Jadi dengan dibentuknya bumi sebagai mihada, ini berarti menunjukkan nikmat ya dari Allah ya. Yang perlu dipelajari itu ini adalah nikmat dulu. Nah, kata mihada, kalau kita mau ambil nikmat hari ini, mau ngelihatnya, jangan bumi kita jadikan sebagai tempat buat bikin rumah yang nyaman, bukan. Buat bikin villa, bukan. Mihada ini kira-kira bumi ini enak dibikin jalan. Ya, itu dulu. Jalan-jalannya, pertaniannya, perkebunannya, ya, buat peternakannya secara luas. Itu penggunaan kata bumi sebagai mihada, bentangannya. Nah, bahwa kemudian itu seperti ayunan dan sudah bisa bergoncang, ya, hampir setiap hari ada gempa bumi di bawah ini. Ya, goyang terus. Tiap hari digoyang-goyang bumi ini oleh Allah Ta'ala. Gempa-gempa itu ya barangkali setiap hari di dunia ini, di bumi ini bisa puluhan sampai ratusan kali terjadi gempa. Goncangan-goncangannya. Belum lagi efek goncangan dari luar. Ya, efek goncangan dari luar. Poin kedua, setelah kita tadi hikmah yang pertama adalah nikmat, ini balaghah Al-Quran ini luar biasa ya, sastranya. Coba kita cuma disuruh melihat bumi dengan cara pandang mihada. Ini saya yakin Ustaz Dedan, pemahaman kita hari ini tidak akan sama dengan pemahaman tumbuhnya ilmu pengetahuan ke depan. Temuan-temuan baru ke depan, yang apapun temuan baru ke depan terkait dengan bumi yang dihamparkan dengan kata mihadan itu nanti akan terus tumbuh. Inilah nilai balaghah atau sastranya Al-Quran ini.